wabarakatuh Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah Anda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ustaz Kelas untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Ayo teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengambil presensi sebelum kita memulai pembelajaran. Fauzia, Ada, Bu. Fiona Mariza, Ada, Bu. Elisa Dewi, Ada, Bu. Dinda, Ada, Bu. Anggun Rabiandani, Ada, Bu. Mas Laksana, Ada, Bu. Didiatika. Ada, Bu. Berarti hadir semua ya, Nanda? Ada, Bu. Baiklah, Nanda semuanya. Di kelas 11 kita telah mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian sifat koligatif larutan? Ibu. Anggun, boleh tolong dijelaskan apa itu sifat koligatif larutan? Baik, Bu. Izin jawab, Bu. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat tertentu. Selanjutnya, tentang jenis-jenis sifat koligatif larutan, ada yang bisa menjelaskan? Izin, Bu. Ya, silakan. Izin, Bu. Yang saya tahu jenisnya ada 4, Bu. Yang pertama penurunan suhu uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotis, Bu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah Anda semuanya, di depan sudah ditampilkan salah satu contohnya. Apakah ada yang tahu mengapa garam dapat menurunkan salju pada fenomena penurunan titik beku? Ada yang tahu? Silakan, Fiona. Baik, Bu, karena partikel garam berlarut akan mengikat molekul air sehingga molekul air tidak dapat membeku kembali. Sifat ini mempermudah air es mencair dan mencegah air yang cair membeku, Bu. Ya, benar. Selanjutnya ditampilkan gambar fenomena kedua, yaitu larutan garam dalam air. Baiklah Anda semuanya, pada fenomena kedua, apakah ada yang tahu mengapa garam dapat terlarut dan dapat menurunkan titik beku larutan pada air? Saya, Bu. Karena saat garam dilarutkan, maka garam akan terurai menjadi ion komponen yaitu natrium dan klorida. Makanya dapat memecah partikel es batu jadi cair. Ya, baik. Ya, terima kasih Puji atas jawabannya. Selanjutnya, baiklah Nanda, itu tadi beberapa fenomena-fenomena yang terjadi pada penurunan titik beku. Manfaat penurunan titik beku pada kehidupan sehari-hari meliputi pada cairan anti beku pada radiator mobil pada saat musim dingin di negara-negara tertentu yang mengalami musim salju, dan pada pencairan salju tadi pencegahan terjadinya pembekuan pada seluruh area negara yang terkena salju, dan pembentukan pelarutan garam dalam air. Baiklah Anda semuanya, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberitahukan bahwa pada hari ini kita akan menganalisa percobaan pembuatan es putar. Kita akan melakukan percobaan pembuatan es putar pada fenomena penurunan titik beku. Baiklah, Ananda silahkan duduk berkelompok. Ibu akan memberikan LKPD. Baiklah Ananda semuanya, silakan duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD dan silakan identifikasi masalah yang ada pada LKPD tersebut. Baik, Bu. Baiklah, silakan baca fenomena-fenomena yang ada pada LKPD tersebut. Sebelumnya, karena kita tidak bisa melakukan percobaannya secara langsung, maka Ibu akan menayangkan video tentang praktikum es putar di fenomena penurunan titik beku ini. Setelah Anda semuanya
plastik es mambo, susu atau sirup, baskom, dan garam kasar. Pada video kali ini kita sedang menghancurkan es menjadi bagian-bagian kecil agar dapat dimasukkan ke dalam baskom. Halo semuanya, jadi langkah selanjutnya habis memecahkan es yaitu kita masukkan susu ke dalam plastik ini. Lalu nanti setelah dimasukkan Hasilnya bakal kayak gini guys, terus kalian harus ikat seerat mungkin jadi supaya nanti esnya gak jadi rasa garam dan enak hasilnya. seperti ini. Hasilnya kayak gini guys. Oke guys, tahap selanjutnya garam ditaburkan ke dalam baskom yang berisi es batu. Tunggu dulu. Kalian udah tahu belum kenapa garam kalau dituangkan ke es batu bisa menurunkan suhunya es batu? Nah, jadi ketika suatu zat pelarut ditambahkan oleh zat terlarut, maka akan terjadi perubahan suhu yang diperlukan untuk mencairkan atau membekukan zat tersebut. Dalam hal ini, zat pelarut adalah air murni. Air murni memiliki titik didih yaitu 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Tetapi jika ditambahkan zat terlarut, contohnya garam, maka titik beku dan titik didihnya akan menurun. Dan hal ini menyebabkan air yang dalam bentuk es akan menjadi lebih cepat cair. Garam memiliki sifat hidrofilik. Apa sih artinya hidrofilik? Hidrofilik itu artinya garam mengikat molekul-molekul air sehingga membuat air menjadi lebih sulit untuk membeku. Hal ini menyebabkan ekuilibrium titik beku air bergeser dan membuat es lebih mudah mencair dan membuat air lebih sulit untuk membeku. Begini. Terus setelah garamnya udah ditaburkan, kita aduk sebanyak apa? Oke guys, diaduk ke atas seperti ini. Jadi setelah ditaburi garam dan diaduk rata, suhu di esnya ini titik bekunya akan menurun. Nah setelah itu susunya dimasukkan ke dalam sini dan pastikan ini ditutupi oleh es-esnya. Setelah itu ditunggu beberapa menit hingga es membeku. Jadi setelah menunggu beberapa menit, akhirnya es puter yang kita buat sudah jadi.
cair, dan garam krosok. Masukkan wadah es krim ke dalam wadah yang ukurannya lebih besar, dan kemudian masukkan es batu hingga menutupi area wadah pemutar es krim. Kemudian taburkan garam krosok di atas es batu yang mengelilingi wadah pemutar es krim. Masukkan 1 gelas susu cair, kemudian tutup. Pastikan wadah tertutup erat agar udara, es batu, ataupun garam tidak dapat masuk ke dalam wadah tersebut. Setelah itu, putar-putar wadah hingga susu cair membeku dan berubah menjadi es krim. Setelah dirasa sudah jadi, buka penutup wadah dan keluarkan es krim. Es krim yang terbuat dari susu sudah jadi. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Not very good with people. Baiklah, kelompok ini ada yang mengalami kesulitan dalam mengisi KPD-nya. Tidak, Bu. Oke. Baiklah, kelompok ini yang serius ya. Iya, Bu. Baiklah, Nanda yang di sini yang ada kesulitan dalam membahas KPD-nya. Yang berdua udah benar gini belum? Diperbaiki lagi ya agar lebih benar. Itu sudah benar tapi belum pas. Iya, tapi kan kurang. Gimana belum? Tuh, kalau larutan itu kan ada garam terlarut. Nah, itu ada ya betul. Baiklah Anda semuanya, ada yang bisa menjelaskan hubungan es putar tersebut dengan penurunan titik beku? Ini menjawab, Bu. Silakan Fauzia. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang telah direndam es batu dan air yang telah diberi garam dakwah sambil berputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es membeku dan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air.
Ketika es dicampurkan garam, es menjadi terlarut membentuk air garam serta mengeluarkan racunnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim akan padat dan siap dihidangkan. Baiklah, terima kasih Fauzia. Sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan tadi. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menampilkan atau membacakan hasil dari diskusi kami mengenai materi kita hari ini. Yang pertama, jelaskan fungsi penambahan garam pada es batu ketika percobaan es pudar. Menurut kami, fungsi penambahan garam adalah untuk menurunkan titik beku air. Ketika es memiliki titik beku di bawah 0 derajat Celcius, maka es akan menyerap banyak kalor dari larutan es pudar, sehingga larutan es pudar dapat membeku. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, urutkanlah larutan dari yang memiliki titik beku terkecil itu yang paling besar. Menurut kami, sampel C titik bekunya lebih kecil daripada titik beku sampel B. Kemudian sampel B, titik didiknya lebih kecil daripada titik beku sampel A. Untuk yang pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan pengaruh konsentrasi zat terlarut yaitu gula terhadap titik beku larutan es pudar. Jadi menurut kelompok kami, partikel zat terlarut seperti gula akan mempengaruhi partikel-partikel zat terlarut untuk saling berinteraksi sehingga proses pembekuan menjadi lebih lama. Apabila proses pembekuan berlangsung lebih lama, maka titik beku larutan akan lebih rendah atau kecil dari titik beku pelarutnya. Artinya titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berikan aplaus kepada saudari Natasha. Jangan duduk, Natasha. Baiklah, Nanda semuanya, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Lindi. Ya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kemolaran suatu zat mempengaruhi titik beku dari suatu larutan. Yang kedua, titik beku sampel A lebih besar dari sampel B, lebih besar daripada sampel yang C. Kemudian sampel A memiliki konsentrasi yang kecil namun memiliki titik beku yang besar di antara yang lain sehingga lebih cepat membeku. Sebaliknya, sampel C memiliki konsentrasi yang paling besar namun memiliki titik beku yang paling kecil. Hal ini dikarenakan semakin besar kemolaran suatu larutan, semakin besar penurunan titik beku larutan, sehingga titik beku larutan menjadi semakin kecil dan mempengaruhi proses pembekuan larutan es pudar. Maka dari percobaan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa yaitu yang pertama, penurunan titik beku ialah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Yang kedua, pembuatan es krim dengan campuran dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu. Demikian, Bu. Baiklah, kita berikan aplaus kepada saudari Lindi. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih Lindi. Pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa penurunan titik beku dipengaruhi oleh zat yang terlarut di dalamnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, aku akan membagikan poster untuk mengevaluasi dari mata pelajaran kita kali ini. Baik, Bu. Baiklah, itu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan posternya. Baiklah, dikarenakan waktunya sudah habis, tolong ketua kelas untuk mengumpulkan poster.
Baiklah, terima kasih Rindi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Ananda? Apakah menyenangkan? Beneran? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan osmosis. Ibu minta kalian untuk meringkas tentang tekanan osmosis agar pada saat ibu menerangkan tidak ada lagi yang tidak tahu tentang tekanan osmosis. Oke? Baik, Bu. Dikarenakan waktu sudah habis dan sudah memasuki waktu sholat, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.